Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Purwanti. Saya merupakan dosen program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Bidang keahlian saya adalah Bahasa Inggris dan Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya komunikasi dan presentasi, strategi pembelajaran anak usia dini, konsep dasar anak usia dini, bahasa Inggris untuk anak usia dini, profesi kependidikan, seminar proposal, serta metodologi pengembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester ganjil, khususnya mahasiswa semester 3, dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dan prinsip strategi pembelajaran di PAUD yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Selain itu, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran kreatif, adaptif, dan inovatif untuk anak usia dini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini terdapat 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip strategi pembelajaran anak usia dini serta perbedaan pendekatan metode dan model pembelajaran dengan benar. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis strategi pembelajaran anak usia dini yang kreatif, adaptif, dan inovatif dengan tepat. Dan CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran anak usia dini yang kreatif, adaptif, dan inovatif dengan tepat. Mata kuliah ini mengkaji tentang pertama, pengertian dan pentingnya strategi pembelajaran, serta perbedaan pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Kedua, prinsip strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Ketiga, scientific approach. Keempat, pendekatan pembelajaran STEAM. 5, strategi pembelajaran bermain peran. 6, strategi pembelajaran berbasis masalah. 7, strategi pembelajaran berbasis proyek. 8, strategi pembelajaran berbasis penemuan. 9, strategi pembelajaran berbasis kreativitas. 10, strategi pembelajaran kontekstual PAUD. 11, rancangan strategi pembelajaran kreatif, adaptif, dan inovatif untuk mengatasi permasalahan anak usia dini. Dan ke-12, simulasi strategi pembelajaran kreatif, adaptif, dan inovatif di pendidikan anak usia dini. Mata kuliah ini diajarkan secara luring dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Dalam perkuliahan, saya menggunakan teknik delivery interaction and assessment. Pertama yaitu delivery, bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa buku referensi terkait strategi pembelajaran. Buku utama yang digunakan adalah buku yang salah satu penulisnya adalah saya, yaitu yang berjudul Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dan juga Pendidikan di Era 4.0 dan Masyarakat 5.0, Landasan Teori dan Praktik untuk Anak Usia Dini. Sebagai referensi tambahan, yaitu artikel dari jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan materi perkuliahan yang saya ajarkan, termasuk artikel saya dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya dalam mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama case study,
di mana mahasiswa diminta untuk melakukan studi lapangan guna mendapatkan informasi dan pengalaman terkait permasalahan pembelajaran anak usia dini, khususnya tentang pemilihan strategi pembelajaran, yaitu dengan melakukan analisis faktor penyebab serta merancang bagaimana solusi permasalahannya. Kemudian, hasil temuan di lapangan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil observasi dan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Selanjutnya, saya juga menggunakan project based learning di mana mahasiswa diminta untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak usia dini dengan tepat. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan rancangan sintak pembelajaran, kemudian proyek berupa rancangan sintak pembelajaran tersebut akan dijadikan buku panduan mode pembelajaran dan didaftarkan hak ciptanya. Kedua, interaction. Saya berupaya mengoptimalkan keterlibatan mahasiswa serta memberikan tanggapan agar terjadi interaksi dan komunikasi multi arah serta memotivasi mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam berdiskusi. Selain itu, saya juga menggunakan media berupa WhatsApp group sebagai media untuk berkomunikasi, bertukar informasi, serta berdiskusi terkait materi maupun permasalahan yang terjadi selama proses perkuliahan. Ketiga, assessment, yaitu bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa, baik tentang aturan perkuliahan, serta tugas-tugas apa saja yang akan mereka kerjakan. Di dalam kontrak tersebut juga memuat bobot penilaian, reward, dan punishment. Bobot penilaian terdiri dari kehadiran 10%, kuis dan tugas proyek 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Untuk reward, mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi dan menyelesaikan produk dengan tepat waktu akan mendapatkan nilai plus. Kemudian, untuk punishment diberlakukan pengurangan nilai jika terdapat keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas untuk mengikuti perkuliahan. Untuk penilaian, saya juga menggunakan prinsip transparan. Saya selalu memberikan feedback berupa saran untuk perbaikan pada makalah atau laporan serta rancangan proyek yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga menggunakan kuis baik dalam bentuk offline dan online agar mahasiswa langsung mengetahui nilai mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini rekan-rekan? Apakah sudah siap melaksanakan perkuliahan? Siap. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul pada pertemuan hari ini. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, kita berdoa bersama ya, agar semua aktivitas kita mendapat keberkahan, kelancaran, serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang akan memimpin doanya ya. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran rekan-rekan. Jadi ketika namanya disebut, silahkan jawab hadir ya. Rizka Ayu Amalia, Laili, Ahmad Abdal, Anita Aryani, Meli, Hunafa, Ainun, Putri, Nafa Fatul, Maulida,
Nabila, Hadir Bu. Rahmeta, Hadir Bu. Nadia Fadila, Hadir Bu. Audina, Hadir Bu. Nur Hafizah, Hadir Bu. Dita Erika, Hadir Bu. Marni, Hadir Bu. Diva Azahra, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Gusti Zahra. Baik, terima kasih kehadirannya lengkap ya. Luar biasa hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita melaksanakan peregangan otot terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan berdiri semua. Nah, siapa hari ini yang akan memimpin? Siapa? Silakan Mbak Laili ya. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya kita belajarnya hari ini lebih semangat lagi dan bisa menerima ilmu dengan lebih baik. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat! Terima kasih, silakan duduk kembali. Semangat sekali ya hari ini ya, semoga sampai akhir perkuliahan. Dan jangan lupa bertanya nanti ketika kita diskusi ataupun menyampaikan saran masukan untuk perkuliahan kita hari ini ya. Baik, kita lanjutkan ke inti perkuliahan kita ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu. Rekan-rekan ada yang masih ingat nggak kita membahas apa pada minggu lalu? Saya Bu, Ya, silahkan. tentang presentasi laporan hasil observasi studi lapangan kelompok tentang masalah yang terjadi khususnya di pembelajaran PAUD serta faktor penyebab masalah yang ditemukan. Ya, terima kasih Mbak Rizka ya. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, silahkan. Ibu menambahkan, minggu lalu kita juga membahas tentang solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran anak usia dini dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat dan kreatif. Baik, terima kasih. Lengkap sekali jawaban rekan-rekan ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang laporan hasil observasi rekan-rekan berupa studi lapangan di Satuan PAUD sekitar Banjarmasin, di mana rekan-rekan menemukan masalah pembelajaran di sekolah tersebut dan kemudian kita membahas bersama faktor penyebabnya dan juga solusi untuk mengatasinya. Nah, akan tetapi ketika kita memilih strategi pembelajaran yang tepat dan kreatif, tentunya kita harus memperhatikan apa? Ada yang tahu? Saya Bu, karakteristik dan perkembangan anak usia dini. Ada pendapat lainnya? Saya Bu, Ya, silakan. tujuan yang ingin dicapai dan materi pembelajaran. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Lingkungan belajar yang baik, benar sekali ya. Jadi yang dijelaskan rekan tadi itu pentingnya memilih strategi pembelajaran yang kreatif, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Kemudian tujuan dan materi pembelajaran serta pemanfaatan lingkungan atau lingkungan belajar. Nah, dan hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu rekan-rekan mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak usia dini dengan tepat. Jadi melalui perkuliahan ini diharapkan rekan-rekan tidak hanya memilih strategi pembelajaran yang sesuai, tetapi juga merancang strategi pembelajaran yang kreatif, adaptif, serta inovatif dalam bentuk sintak pembelajaran dengan tepat. Tetapi sebelum rekan-rekan membuat rancangan dengan kelompok masing-masing nanti, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai untuk dikombinasikan dengan model pendukung serta media pendukung. Adapun temuan di lapangan yang menyatakan bahwa rendahnya hasil perkembangan motorik halus anak pada kelompok B dalam meniru bentuk hasil kajian dari Khotimah tahun 2024. Penyebabnya yaitu pembelajaran satu arah dan juga kurang menarik. Menurut Khotimah, salah satu solusi model pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dengan model PJBL dan juga dikombinasikan dengan model explicit instruction dan juga media konkret. Nah, kira-kira di sini rekan-rekan ada yang tahu tidak kenapa penulis menggunakan model PJBL? Ya, kenapa? Karena model PJBL membuat anak terlibat aktif dalam pembelajaran. Terlibat aktif, ya. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. karena model PJBL tersebut bersifat kontekstual ya. Kontekstual atau nyata ya. Ada lagi? Cukup ya. Nah, ya benar sekali yang disampaikan oleh rekan-rekan. Jadi, model PJBL itu juga memberikan pengalaman kepada anak
karena mereka diminta untuk membuat proyek kecil. Nah, kemudian model explicit instruction. Kira-kira kenapa penulis memilih menambahkan atau mengkombinasikan model tersebut? Siapa? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Meta. Karena dalam model explicit instruction ini anak itu mudah meniru karena sudah dicontohkan oleh guru secara langsung. Ya, benar sekali. Jadi, ketika di dalam pembelajaran, anak itu mempraktekkan langkah demi langkah sesuai dengan bimbingan dari guru. Sekarang, media konkret. Kenapa harus ada media konkret? Kira-kira kenapa ya? Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi, ketika pembelajaran itu menyenangkan, maka tujuan pembelajaran pun akan tercapai secara optimal. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu ya. Solusi yang digunakan oleh penulis adalah yang pertama, model PJBL. PJBL ini tadi membuat anak terlibat aktif semuanya. Nah, kemudian agar langkah demi langkah itu disampaikan dengan secara optimal sesuai bimbingan guru, maka dikombinasikan dengan model explicit instruction. Supaya menyenangkan, lalu ditambahkan dengan media konkret. Jadi irisan inilah yang disebut dengan kombinasi. Nah, kombinasi inilah yang untuk melengkapi kekurangan dari model utama tadi. Ya, nah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu izin bertanya, Ya. dalam pemilihan media pembelajaran, apakah ada kriteria khususnya Ibu? Baik, kriteria dalam memilih media pembelajaran. Nah, rekan-rekan ada yang tahu kira-kira apa? Saya Bu, yang silakan. Untuk pemilihan media itu harus dilihat dari karakteristik dan perkembangan anak Bu. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Silahkan. untuk materi pembelajaran. Tergantung dengan materi pembelajaran. Iya, benar sekali ya yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Karakteristik anak, materi pembelajaran, juga termasuk tujuan pembelajaran. Jadi misalnya ketika kita memilih media panel, tidak mungkin kita hanya menggunakan satu lembar media panel, tapi kalian inovasikan atau variasikan dengan versi kalian sendiri. Contoh misalnya media panel itu ditempel di styrofoam, jadi supaya terlihat timbul. Kemudian media panel itu juga kalian tempel di dalam bentuknya langsung. Jadi biar anak itu melihat sesuatu hal yang baru dan unik. Karena ketika mereka melihat sesuatu yang unik dan hal baru, pasti mereka akan apa? Senang, betul sekali. Ketika anak senang, maka pembelajaran akan menyenangkan. Adapun sintak pembelajaran dari model pembelajaran project based learning, explicit instruction dan media konkret ada 8 langkah. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, itu dari langkah PJBL dan explicit instruction. Kemudian yang kedua, guru menayangkan video terkait materi pembelajaran, PJBL dan explicit instruction. Yang ketiga, guru menyiapkan media konkret yang akan digunakan dalam kegiatan meniru bentuk, PJBL dan media konkret. Yang keempat, guru mendemonstrasikan langkah-langkah kegiatan meniru bentuk, explicit instruction dan juga media konkret. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan karya, PJBL, explicit instruction, dan media konkret. Keenam, guru membimbing dan memonitor aktivitas anak, PJBL dan explicit instruction. Selanjutnya yang ketujuh, guru melakukan refleksi terhadap aktivitas pembelajaran berbasis proyek, PJBL dan media konkret. Terakhir, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, PJBL, explicit instruction, dan media konkret. Selain hasil temuan dari Khotimah 2024 tadi, juga ada hasil temuan lainnya seperti Purwanti, Rizkia, dan Mujiat, kemudian Marfuah, Niko, Purwanti, Rizkia, dan Sinantia yang menemukan bahwa model project based learning itu mampu meningkatkan perkembangan anak. Ada yang untuk motorik halus anak, kemudian ada kognitif anak. Nah, artinya dengan kombinasi model ini mampu mengembangkan perkembangan anak usia dini. Baik, apakah sudah jelas? Sangat jelas Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Oke.
karena sudah jelas semua, sekarang kita mulai kerja kelompoknya ya untuk merancang strategi pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan inovatif dalam bentuk sintak pembelajaran dengan tepat. Nah, sekarang silakan rekan-rekan bergabung ke kelompok masing-masing. Apa alasan kelompok memilih metode demonstrasi sebagai metode pendukung? Karena dengan metode demonstrasi ini, Bu, bisa menarik perhatian pada anak peserta didik. Baik. Bagaimana dengan kelompok meta? Ya. Jadi bagaimana ininya kombinasinya? Kombinasinya kami pakai PJBL sama direct instruction, medianya itu kan belajar dalam kegiatan membatik. Baik. Kenapa jadi memilih model direct instruction? Karena metode direct instruction memberikan struktur, instruksi langsung, dan contoh nyata yang mudah ditiru anak sehingga sangat membantu di tahap awal pembelajaran. Bagaimana dengan kelompok ini? Model project based learning, metode demonstrasi dengan media papan planel. Kita next saja ya. Oke, kenapa jadi memilih metode demonstrasi? Karena dikarenakan Ibu, metode demonstrasi merupakan metode yang dipraktekkan secara langsung oleh guru sehingga anak dapat melihat secara nyata apa yang akan mereka kerjakan. Apakah anak nanti akan juga ikut mempraktekkan? Ya. Oh iya, jadi dia langsung ya dapat pengalaman untuk mempraktekkan itu. Iya. Kelompok yang terakhir, bagaimana? Problem based learning, metode bermain, dan media ular tangga. Kenapa jadi memilih model problem based learning nih? Alasan memilih model ini karena cocok untuk mengasah kemampuan berpikir anak dalam hal kemampuan masalah sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi akan bermanfaat maksudnya ya untuk saat anak dewasa itu tadi ya. Baik, apakah rekan-rekan sudah selesai semua? Nah, sekarang kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Untuk yang pertama ini, kelompok 1 dulu yang maju. Untuk kelompok lain, silahkan berikan pertanyaan atau saran masukan untuk sintak pembelajaran kelompok penyaji. Ya, silahkan kepada kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sintak pembelajaran yaitu Project Based Learning atau PJBL, Direct Instruction, dan Media Can Belacu dalam kegiatan membatik. Alasan pemilihan model kami adalah pertama PJBL, karena yang pertama Project Based Learning ini membuat keterlibatan anak menjadi lebih aktif. Yang kedua, anak lebih aktif lebih cepat dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata mereka. Namun, jika hanya dengan project based learning, masih terdapat kelemahan yaitu latihan dan kurang pendampingan. Oleh sebab itu, kami mengkombinasikan project based learning ini dengan direct instruction. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab dan saran masukan ya. Nah, untuk kelompok lain, siapa yang ingin bertanya atau memberikan saran masukan kepada kelompok tentang sintak pembelajarannya? Silakan, siapa? Ya, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Audina. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok, mengapa kelompok memilih media batik? Ya, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Audina. Kami mengambil media ini, yaitu media ini sangat jarang digunakan di PAUD, sehingga anak bisa lebih tertarik pada itu. Gitu. Izin menambahkan jawabannya Ibu, dengan dalam proses membatik ini melibatkan berbagai gerakan halus anak yaitu menggunakan cantik, mengikuti pola, ataupun memberikan warna pada pola tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu sintak pembelajaran model project based learning, metode demonstrasi, dan media papan panel. Baik, di sini kami mengkombinasikan model project based learning, metode demonstrasi, dan media papan panel. Adapun model project based learning yaitu yang pertama memotivasi anak
Yang kedua, anak dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu anak dapat berpikir kritis. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok yang lain nih, ada masukan atau pertanyaan? Silakan, siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Dita Erika Wulandari dari kelompok 3 ingin memberikan saran kepada kelompok 2 mengenai gambar tadi di slide sebelumnya. Model ada di atas, kemudian kombinasi dari penggunaan model atau metode itu, kemudian baru media yang digunakan pada kelompok kalian. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih masukannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Baik, terima kasih atas sarannya. Akan diperbaiki. Baik, saya akan menjelaskan sintak pembelajaran dari model problem solving, metode bermain, dan juga media ulang tangga. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ada PPR, metode bermain, dan juga permainan ulang tangga. Yang kedua, ada guru meminta anak untuk duduk melihat dan menunjukkan permainan ulang tangga melalui video pembelajaran. Yang ketiga, ada guru mendampingi setiap kelompok untuk memastikan anak memahami dari aturan permainan itu sendiri. Baik, selanjutnya presentasi kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silahkan kepada kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sintak pembelajaran, model project based learning, metode demonstrasi, dan media praktisi teguh. Di sini kami menggunakan kombinasi model project based learning karena model ini dapat melibatkan anak untuk aktif dalam kegiatan proyek. Baik, untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan atau saran dan masukan? Ya, silakan. Ibu bertanya, pertanyaannya kenapa memilih media plastisin dari tepung daripada menggunakan media plastisin yang sudah jadi dan dijual di toko-toko terdekat? Izin menjawab, kenapa kami memilih media plastisin tepung ini daripada media plastisin yang lain? Itu karena kami di sini menggunakan media plastisin itu anak membuat sendiri dengan berbahan dasar tepung. Di sini di mana di sini akan melatih kemampuan motorik halus anak, yaitu jari-jari anak dan koordinator antara tangan dan mata. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan rancangan strategi pembelajarannya berupa sintak pembelajaran ya. Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kalian yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tapi jangan lupa untuk revisi sesuai saran dan masukan dari kelompok lain ya untuk perbaikan dari sintak pembelajaran kelompok. Sekarang waktunya kita kuis seperti biasa. Silakan ambil HP-nya masing-masing. Buka aplikasi Quizzes, kemudian gabung di kode Quizzes tersebut. Saya beri waktu pengerjaan 4 menit dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, di sana rekan-rekan bisa melihat langsung nilainya ya. Dapat berapa? 100. Alhamdulillah 100. Nah, sekarang simpan HP-nya. Ya. Baik, karena rekan-rekan sudah melakukan kuis ya. Kemudian kita sudah membahas diskusi, presentasi ya. Baik, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi dalam pemilihan strategi pembelajaran untuk anak usia dini harus sesuai dengan karakteristik dan juga perkembangan anak. Selain itu juga mempertimbangkan dari tujuan dan materi pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, kita harus memilih model yang tepat dan mengkombinasikan dengan media agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, benar sekali. Jadi memilih strategi pembelajaran untuk anak usia dini itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Kemudian tujuan dan materi pembelajarannya juga, dan dengan kombinasi model pendukung serta media pendukung. Nah, sejauh ini bagaimana? Sudah cukup ya? Cukup jelas? Jelas. Baik, tapi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Waktunya ada 4 hari. Silakan nanti diupload di e-learning. Revisi untuk sintak pembelajarannya sesuai saran dan masukan dari kelompok lain ya, dari rekan-rekan yang lain.
dan nanti akan saya berikan feedback berupa saran. Silakan nanti direvisi agar nanti siap disimulasikan pada pertemuan minggu depan. Jika ada kesulitan dalam merevisi sintak pembelajarannya, silakan temui saya atau hubungi di WhatsApp grup seperti biasa ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan keaktifan rekan-rekan hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penyampaian materi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.